Negeri Semarang Rombel 2 akan mendemonstrasikan mengenai percobaan hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac. Nah, sebelumnya terlebih dahulu akan diperkenalkan alat dari prototipe hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac. Yang pertama ini adalah pipa pengalir udara. Selanjutnya ini adalah katup untuk masuk keluarnya udara. Kemudian ini ada barometer untuk menunjukkan tekanan. Selanjutnya ada termometer ini untuk menunjukkan suhu. Dan di sebelahnya ada bola tembaga. Bola tembaga ini sebagai partikel untuk uji dari hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac. Nah, selanjutnya ini adalah tabung penghisap udara. Dan berikutnya ini ada gelas kimia, kasa, kemudian K3 dan pembakar bunsen. Nah, untuk yang pertama kami akan terlebih dahulu mendemonstrasikan mengenai hukum Gay-Lussac, di mana hukum Gay-Lussac itu menyebutkan bahwa pada volume yang tetap tekanan itu berbanding lurus dengan suhu. Nah, untuk pembuktiannya yang pertama caranya dengan membuka katup yang ada di sini. Dengan begitu, udara akan masuk ke dalam tabung atau pipa pengalir udara ini. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengalirkan udara ke dalam bola tembaga yang ada di sini. Nah, kemudian setelah itu pada gelas kimia kita isi gelas kimia ini dengan air dingin sampai pada volume tertentu. Nah, volume tertentu ini harus tetap gitu. Kemudian setelah itu kita masukkan bola tembaga dan termometer ke dalam gelas kimia yang berisi dengan air dingin tadi yang kita masukkan. Nah, usahakan agar bola tembaga ini menyentuh ke dalam semua seluruh permukaan air, dan termometer ini tidak boleh mengenai bola tembaga maupun air yang ada di dalam gelas kimia ini. Nah, selanjutnya setelah gelas kimia dan termometer tercelup ke dalam air yang ada di dalam gelas kimia, kita tutup katup yang ada di sini. Nah, dengan begitu termometer akan menunjukkan suhu dari air yang ada di dalam gelas kimia. Begitu pula dengan barometer ini akan menunjukkan tekanan begitu. Nah, baiklah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan memanaskan air yang terdapat di dalam gelas kimia dengan pembakar bunsen yang sudah dipasang di sini. Nah, untuk memanaskan airnya kita terlebih dahulu menghidupkan pembakar bunsen terlebih dahulu. Nah, setelah apinya muncul, maka akan terjadi, kita diamkan dulu beberapa saat agar airnya itu mengalami pemanasan. Nah, saat pemanasan terjadi, tentu saja termometer akan menunjukkan naikan suhu dari air yang ada di dalam gelas kimia ini. Nah, pada saat pemanasan terjadi, partikel-partikel air yang ada di dalam gelas kimia ini akan bereaksi dan molekul-molekulnya itu akan saling bertabrakan. Nah, hal ini akan mempengaruhi kenaikan suhu dari air tersebut, sehingga temperatur yang ada di sini akan menunjukkan kenaikan suhu, dan begitu pula akan mempengaruhi suhu pada bola tembaga yang ada di sini, sehingga nanti tekanannya pun akan mengalami kenaikan. Nah, jika dikaitkan dengan hukum Gay-Lussac, maka hal ini membuktikan bahwa di mana pada volume yang tetap tekanan itu berbanding lurus dengan suhu. Jadi di mana yang tadi suhu awal itu mengalami kenaikan setelah dipanaskan, dan temperatur. Baiklah, untuk langkah selanjutnya adalah memanaskan air yang terdapat di dalam gelas kimia dengan pembakar bunsen. Nah, untuk memanaskan air
air yang ada di dalam gelas kimia ini kita nyalakan terlebih dahulu pembakar bunsen. Nah, setelah apinya menyala, maka kita diamkan terlebih dahulu beberapa saat sampai air yang ada di dalam gelas kimia ini mengalami pemanasan. Nah, saat mengalami pemanasan, molekul atau partikel-partikel air yang ada di dalam gelas kimia ini kemudian mereka saling bertumbukan atau bertabrakan. Nah, hal ini akan mempengaruhi tekanan dan suhu dari air yang ada di dalam gelas kimia ini, sehingga suhunya itu mengalami kenaikan. Nah, kenaikan suhu dari air tentu saja juga akan mempengaruhi suhu dari bola tembaga. Nah, dengan begitu akan juga mempengaruhi tekanan yang ada di dalam bola tembaga ini, sehingga barometer akan menunjukkan kenaikan tekanannya pula. Nah, dari sini dapat dikaitkan dengan hukum Gay-Lussac, di mana pada volume yang sama tekanan dan suhu itu berbanding lurus, di mana tadi suhu itu mengalami kenaikan dan tekanan pun mengalami kenaikan. Nah, untuk percobaan berikutnya ialah percobaan mengenai hukum Boyle. Baiklah, selanjutnya adalah pendemonstrasian mengenai hukum Boyle. Nah, untuk percobaan hukum Boyle ini akan membuktikan di mana bahwa hukum Boyle itu menyebutkan pada temperatur yang tetap volume itu berbanding terbalik dengan tekanan. Nah, untuk membuktikan hukum Boyle terlebih dahulu kita membuka katup di sini. Nah, tujuannya itu agar udara dari luar itu bisa masuk ke dalam pipa pengalir udara ini. Nah, kemudian kita atur agar udara yang masuk ini bisa teralir ke dalam tabung penghisap yang ada di sini. Nah, pada tabung penghisap ini itu terdapat skala yang menunjukkan volume udara yang masuk. Nah, ketika sudah sampai pada satu skala tertentu volumenya, maka kita tutup katup yang ada di sini. Nah, perlu diketahui bahwa udara yang masuk ke dalam tabung penghisap ini ialah udara suhu kamar, di mana suhunya tetap 25 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk selanjutnya dalam tabung penghisap ini sudah digantungkan beban, di mana beban ini sebagai indikator tekanan, sebagai indikator untuk menunjukkan tekanan. Nah, selanjutnya kita tarik pompa yang ada di dalam tabung penghisap udara ini. Nah, ketika kita tarik, maka tekanannya itu akan turun. Nah, saat tekanan udara di dalam tabung penghisap ini turun, maka volume udara yang ada di dalam tabung penghisap ini akan naik. Nah, dengan begitu ini menunjukkan bahwa tekanan berbanding terbalik dengan volume udara. Nah, baiklah, dari dua pendemonstrasian tadi, di mana kami membuat prototipe untuk membuktikan hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac, maka dapat disimpulkan bahwa untuk hukum Gay-Lussac pada volume yang tetap tekanan itu berbanding lurus dengan temperatur atau suhu. Sedangkan untuk hukum Boyle sudah terbukti bahwa pada suhu yang tetap tekanan itu berbanding terbalik dengan volume yang ada. Nah, sekian demonstrasi dari prototipe untuk membuktikan hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.